Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerdas mulia di seluruh Indonesia, khususnya alumni Young Trainer Academy, selamat datang di online course kita yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa kita laksanakan kembali. Online course yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan saya juga mengucapkan selamat datang kepada sahabat-sahabat dari Klub Pengembangan Diri Indonesia yang juga menyaksikan online course ini, serta juga tentu saja pembaca dari blog saya arirahmawan.net. Hari ini senang banget, saya excited sekali bisa berjumpa lagi dan sharing-sharing dan berbagi ilmu lagi, terutama mungkin untuk alumni Young Trainer Academy yang sudah kangen dan bahkan haus dengan ilmu-ilmu pengembangan diri. Jadi harapan saya nanti ke depannya setelah saya memberikan online course perdana ini, teman-teman di YTA atau Young Trainer Academy itu bisa juga saling sharing dan membuat online course secara mandiri dengan format yang seperti ini. Dan senang banget ketika saya bisa mengetahui bahwa masih banyak sekali hal-hal yang ingin dipelajari. Jadi saya berinisiatif, mudah-mudahan online course perdana ini bisa memenuhi rasa haus sahabat-sahabat semuanya terkait dengan ilmu pengembangan diri. Dan hari ini juga saya sengaja membuatkan online course berupa screencast yang mungkin ini adalah pertama kalinya kita lakukan di Young Trainer Academy di YTA. Dan hari ini juga topiknya adalah tentang manajemen waktu, yaitu adalah sebuah topik yang berdasarkan dari request teman-teman YTA di grup, terutama YTA Jakarta. Dan nantinya juga mungkin kita akan gilir nih ide-ide apa atau topik-topik apa yang sebenarnya sedang ingin diketahui oleh teman-teman YTA, baik itu di YTA Jakarta, Bogor, atau Yogyakarta. Hari ini karena topiknya tentang manajemen waktu, jadi saya memberikan judulnya adalah perbanyaklah karyamu dengan cara menguasai waktumu. Nah, mudah-mudahan ini nanti bisa membantu sahabat-sahabat semuanya untuk meningkatkan karya-karya nyata yang bisa teman-teman hasilkan karena teman-teman bisa menguasai atau mengatur waktu yang sahabat miliki semuanya. Namun sebelum itu, bagi alumni YTA mungkin sudah tahu ya siapa saya. Jadi sepertinya saya tidak perlu lagi memperkenalkan diri. Namun buat teman-teman yang dari umum atau dari luar, di luar alumni Young Trainer Academy terutama, mungkin masih belum tahu siapa saya, siapa Ari Rahmawan. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ari Rahmawan, bisa dipanggil Ari. Yang saat ini intinya adalah saya adalah seorang yang sangat senang sekali bisa sharing dan berbagi ilmu. Makanya saya biasanya sering meringkas diri saya itu dengan sebutan passionate trainer dan educator. Saya adalah seorang trainer dan juga pendidik yang sangat senang untuk bisa berbagi, membantu orang untuk mendapatkan hidup yang lebih baik lagi. Apa sih aktivitas saya sehari-hari? Aktivitas saya sehari-hari yang pertama adalah saya merupakan pendiri dan juga trainer di Cerdas Mulia Institute. Cerdas Mulia Institute ini adalah sebuah lembaga training yang saya dirikan bersama istri saya, di mana Cerdas Mulia Institute ini memiliki misi untuk mengembangkan kapasitas pemuda Indonesia agar mereka senantiasa hidup dengan bahagia, berprestasi, dan berpengaruh bagi orang lain. Jadi itulah yang kita sebut dengan kehidupan cerdas mulia. Dan harapannya sahabat-sahabat yang sedang menyaksikan online course kali ini, online course ini bisa membantu sahabat semuanya untuk meraih hidup yang lebih bahagia lagi, meraih hidup yang lebih berprestasi lagi, dan meraih hidup yang lebih berpengaruh untuk masyarakat sekitar teman-teman semuanya. Kemudian aktivitas yang kedua, saya juga merupakan founder dari Klub Pengembangan Diri Indonesia, di mana klub ini baru saya buat sekitar sebulan 2 bulan lalu di grup Facebook. Bagi teman-teman yang belum tergabung di Klub Pengembangan Diri Indonesia, saya sarankan untuk segera bergabung karena disitulah saya akan membagikan tips dan trik pengembangan diri secara gratis, free. Monggo silakan join, nggak bayar. Bagi yang punya akun Facebook, silakan search Klub Pengembangan Diri Indonesia dan silakan request untuk join di sana. Saya akan membagikan berbagai macam tips pengembangan diri yang mudah-mudahan bisa berguna untuk kehidupan teman-teman sehari-hari. Saya juga seorang blogger. Karena saya suka menulis, saya senang banget untuk sharing dalam bentuk tulisan, artikel, dan sebagainya. Makanya saya juga membuat sebuah blog di arirahmawan.net. Sahabat semuanya bisa akses blog saya dan bisa mempelajari berbagai macam tips yang sudah saya tuliskan, terutama adalah tips-tips untuk bagaimana caranya agar kita hidupnya lebih bahagia, lebih berprestasi, dan juga lebih berdampak bagi sekitar kita. Kita lebih bisa berkarya nyata. Pada intinya sih sebenarnya di blog yang saya tulis itu adalah tips dan trik untuk meraih hidup yang cerdas mulia tadi, seperti yang misi dari Cerdas Mulia Institute. Dan terakhir, saya juga karena senang sekali dengan belajar,
Saya juga merupakan dosen dan peneliti di Departemen Teknik Industri Universitas Indonesia. Karena memang aktivitas saya yang senang belajar dan mengajar, jadi ya saya juga senang sekali, alhamdulillah sekarang diangkat sebagai seorang dosen, dan mudah-mudahan saya juga bisa menginspirasi mahasiswa saya yang ada di Universitas Indonesia. Oke, guys, sebelum kita masuk ke materi inti dari manajemen waktu, saya ingin bertanya terlebih dahulu sebuah pertanyaan untuk sahabat-sahabat semua yang mengikuti online course kali ini. Ada sebuah pertanyaan singkat yang ingin saya tanyakan dan coba kita renungkan terlebih dahulu apa sih sebenarnya jawaban dari pertanyaan ini. Nah, pertanyaannya ini. Sudah berapa lamakah waktu hidup yang kita habiskan di dunia? Nah, ini pertanyaannya. Jadi buat sahabat yang saat ini sedang menyaksikan online course saya, yuk kita coba sama-sama pikirkan dan jawab. Kita dari dulu lahir, pertama kali lahir di hari pertama kita hidup di dunia, hingga sekarang nih, hingga saat ini teman-teman menyaksikan online course ini, itu sudah hidup itu berapa lama di dunia? Apakah 20 tahun, 21 tahun, 22 tahun, atau mungkin 30, 40? Silakan disesuaikan dengan diri teman-teman masing-masing. Itu kalau bertahun-tahun seperti itu gimana ya caranya kalau kita konversi ke hari gitu ya? Kayaknya kan kalau tahun itu sedikit gitu. Misalnya saya hidupnya 25 tahun, kayaknya kalau 25 itu sedikit. Tapi kalau dikonversi jadi hari, itu saya udah hidup ribuan hari gitu ya. Teman-teman juga bisa tuh mengkonversi. Oh iya, ternyata saya sudah hidup ratusan minggu dan ribuan hari gitu ya. Nah, teman-teman coba silakan dipikirkan dulu deh. Sebenarnya kita itu sekarang hingga saat ini tuh sudah hidup berapa lama sih di dunia? Gitu. Kalau sudah, silakan kalau perlu dicatat di kertas udah berapa lama teman-teman hidup. Boleh di-pause dulu videonya untuk menjawab pertanyaan ini. Jika sudah, saya akan lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua ini harap dicerna baik-baik, dilihat baik-baik, dan dijawab dengan baik-baik juga. Sudah berapa lamakah waktu hidup yang kita habiskan di dunia? Dan pertanyaan selanjutnya adalah, selama hidup kita yang sudah kita habiskan usianya tersebut, misalkan saya saat ini berusia 25 tahun, selama saya hidup 25 tahun, prestasi atau karya terbesar apa yang sudah kita hasilkan? Nah, ini juga nih pertanyaannya saya ulang ya. Bagi teman-teman yang saat ini sudah hidup, tadi sudah menjawab pertanyaan sebelumnya. Saya juga misalnya, kalau sekarang saya beneran sih, saya 25 tahun. Selama saya 25 tahun hidup, prestasi atau karya terbesar apa sih yang sudah pernah kita hasilkan selama kita hidup di dunia? Silakan teman-teman list, di daftar tuh. Boleh dicatat, mau di handphone, kayak mau di kertas. Silakan ditulis, dipikirkan dulu. Kira-kira selama saya hidup di dunia ini, saya sudah menghasilkan prestasi dan karya apa aja ya? Nah, gitu. Coba silakan teman-teman, yuk kita pikirin sejenak. Ada nggak sih karya-karya besar yang sudah kita hasilkan? Kenapa saya bertanya seperti ini kepada teman-teman semua? Kenapa ini menjadi sebuah pertanyaan yang sangat penting buat sahabat semua? Karena teman-teman sadar nggak sih bahwa kita sebenarnya semua manusia di dunia, di Indonesia, saya, kamu, sahabat-sahabat semuanya itu memiliki potensi waktu yang sama diberikan oleh Tuhan. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepada kita sebuah nikmat yang sangat adil sebenarnya. Sama semuanya, yaitu apa? Waktu. Salah satu nikmat yang sangat adil yang diberikan Tuhan adalah waktu. Potensi yang sangat adil yang diberikan Tuhan kepada semua manusia adalah waktu yang sama. Dalam waktu sehari, semua orang itu memiliki jumlah waktu yang sama. Semua orang itu memiliki satu harinya adalah 24 jam. Satu minggunya itu 7 hari. Jadi 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Semuanya sama ya, nggak ada yang beda. Nggak ada di sini yang waktunya itu dalam satu hari dia punya 25 jam, 26 jam. Nggak ada, semuanya sama. Saya 24 jam, kamu 24 jam juga. Tuhan betul-betul adil dalam memberikan potensi waktunya kepada kita. Namun pertanyaannya adalah, mengapa dengan potensi waktu yang sama ada orang-orang yang sedikit sekali karya-karyanya atau bahkan dia tidak berkarya sama sekali? Yang biasa saya dan teman-teman sebut itu sebagai orang mediocre atau orang biasa-biasa aja. Namun di sisi lain ada sedikit orang yang dengan waktu yang sama itu dia bisa menghasilkan banyak prestasi dan karya-karya nyata yang biasa kita sebut sebagai champion, atau orang-orang yang memang dia banyak sekali menghasilkan karya, padahal waktu yang dia miliki dengan waktu yang kita miliki itu sama. Ajaib kan ya? Dengan potensi-potensi yang sama tersebut ternyata
prestasinya berbeda. Ada mereka yang tidak berkarya sama sekali, ada mereka yang senantiasa menghasilkan karya-karya yang banyak. Dan oleh karena itu tadi saya tanyakan kepada sahabat semuanya, selama kita hidup di dunia ini, karya terbesar apa yang sudah kita hasilkan? Jangan-jangan ya, ketika kita sudah hidup demikian lama di dunia ini, kita tidak menghasilkan karya nyata apapun. Jangan-jangan. Nah, ada di antara kita yang mungkin berpikir seperti ini. Tentu aja kak, orang itu bisa berprestasi banyak. Dia kan orang tuanya yang hebat juga. Misalnya. Ada juga yang bilang, kak, tentu aja dia tuh berprestasi, dia kan otaknya pintar. Atau ada lagi yang bilang, kak, tentu aja dia berprestasi, dia kan teman-temannya orang-orang yang hebat, jadi dia termotivasi untuk jadi yang hebat. Terus aja banyak dari kita yang excuse, banyak dari kita yang beralasan bahwa kita nggak mungkin bisa menjadi orang yang hebat. Satu hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua adalah, dulu saya juga berpikir seperti itu. Sampai kemudian ada sebuah nasihat dari teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, guru-guru saya, dan bahkan orang tua saya yang mereka memiliki nasihat seperti ini yang disampaikan kepada saya, yang hari ini saya ingin sampaikan juga kepada teman-teman. Menjadi champion atau orang yang banyak prestasinya bukanlah tentang potensi orang-orang yang berbeda. Jadi bukan berarti saya lebih pintar dari kamu, bukan berarti kamu lebih pintar dari saya, bukan itu. Tetapi bagaimana caranya kita mampu untuk memanfaatkan potensi yang telah Allah berikan itu dengan baik. Kita semua tuh sama-sama diberikan potensi otak yang cerdas. Tapi bagaimana caranya kita memanfaatkan potensi itu dengan baik? Termasuk potensi waktu. Ketika misalkan kita punya waktu sama-sama 24 jam, bukan berarti saya ketika misalkan lebih berprestasi dari teman-teman semuanya itu memiliki waktu yang lebih besar, tidak. Tapi bagaimana caranya saya bisa menghasilkan atau bisa memanfaatkan waktu saya dengan lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Begitu pun nanti teman-teman semua. Ini bukanlah potensi yang lebih banyak atau lebih sedikit, teman-teman. Tapi tentang bagaimana caranya kita memanfaatkan potensi diri kita yang ada pada diri kita dengan jauh lebih baik lagi. Pertanyaannya, teman-teman semuanya sudah punya waktu 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Apakah teman-teman sudah memanfaatkan sebaik mungkin potensi-potensi yang teman-teman punya, terutama potensi waktu? Inilah yang akan kita bahas hari ini di online course ini. Bagaimana ternyata mengatur waktu itu menjadi sebuah hal yang sangat penting. Karena apabila kita mampu dengan bijak mengatur waktu kita, maka prestasi dan karya-karya nyata itu akan mengalir demikian deras dalam hidup kita. Dan mudah-mudahan hari ini yang akan saya share itu bermanfaat buat teman-teman semuanya. Hal pertama yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman adalah prinsip utama dalam manajemen waktu. Saya tidak ingin menjelaskan sebuah manajemen waktu ini dengan konsep yang rumit, tidak. Saya hanya ingin menjelaskan sebuah konsep yang saya dapatkan dari pengalaman pribadi, dari riset bertahun-tahun yang dilakukan oleh tim Cerdas Mulia Institute, mengenai apa sih sebenarnya prinsip-prinsip utama yang dipegang oleh mereka yang mampu memanage waktunya dengan baik. Yang mudah-mudahan 3 prinsip ini akan membantu teman-teman untuk menjadi lebih baik lagi dalam memanage waktu yang kita miliki. Kenapa namanya prinsip? Kenapa bukan teknik? Prinsip di sini artinya adalah hal-hal yang berlaku kapanpun, dimanapun, dan sampai kapanpun. Karena yang namanya prinsip itu adalah nilai yang berlaku secara universal dan tahan lama. Sementara kalau teknik itu dilakukan menyesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Teknik manajemen waktu saya mungkin berbeda dengan teknik manajemen waktunya teman-teman. Namun untuk prinsip manajemen waktu itu sama. Prinsip-prinsip manajemen waktu apabila diterapkan, apabila kita ingin menerapkan manajemen waktu yang baik, maka saya, kamu, sahabat-sahabat semuanya, teman-teman semuanya harus menerapkan 3 prinsip ini sebelum kita masuk ke teknis. Nah, 3 prinsip ini apa saja yang membuat seseorang itu mampu memanage waktu mereka dengan baik? Saya akan buka satu persatu 3 prinsip manajemen waktu yang utama yang perlu kita lakukan agar manajemen waktu kita menjadi lebih baik. Mungkin banyak dari kita yang belum melakukan ini, dan sangat wajar apabila dalam keseharian kita selalu merasa bahwa waktu kita itu selalu kurang untuk melakukan banyak hal.
Kita selalu merasa stres karena kita selalu dihadapkan pada deadline pekerjaan kita. Kita mungkin selalu pusing karena kok kita sudah mengerjakan banyak hal tapi kok waktu kita itu tidak cukup atau kerjaan kita tidak habis-habis gitu. Atau kita intinya selalu merasa waktu kita itu kurang. Nah, dengan 3 prinsip ini mudah-mudahan manajemen waktu kita menjadi lebih baik. Prinsip yang pertama, apa sih yang perlu diterapkan dalam diri kita sehingga kita menjadi orang yang mampu memanage waktu kita dengan baik? Prinsip pertama adalah dalam setiap aktivitas kita hanya melakukan hal-hal penting dan bernilai tambah. Jadi ini sebenarnya prinsip pertama dan utama dalam manajemen waktu. Kita bisa ngelihat dalam aktivitas kita sehari-hari. Ketika kita melakukan aktivitas kita sehari-hari, kita bisa bertanya pada diri kita sendiri. Aktivitas saya yang saya lakukan saat ini, apakah aktivitas yang penting? Penting itu maksudnya adalah aktivitas yang kita itu berupaya untuk mendekatkan diri kita pada goals yang kita inginkan, dan apakah bernilai tambah, apakah bermanfaat buat diri saya, dan apakah bermanfaat buat orang lain. Itu bisa kita jawab dalam diri kita. Jadi jangan-jangan selama ini waktu kita yang selama 24 jam itu lebih sering kita gunakan untuk hal-hal yang gak penting dan tidak bernilai tambah untuk diri kita sendiri. Kemudian prinsip yang kedua, setiap hal-hal yang penting yang ada dalam rencana kehidupan kita selalu lakukan dengan segera dan jangan sampai ada jeda waktu untuk menunda. Jadi ketika kita misalkan punya berbagai macam hal-hal penting, jangan sampai kita lakukan menunda waktu tersebut, langsung segera lakukan. Tidak perlu ada jeda untuk menundanya. Ini yang seringkali banyak orang tertipu karena dia merasa bahwa nanti waktunya masih lama, aku masih punya banyak waktu. Sehingga apa yang dia lakukan, karena dia merasa bahwa deadline-nya masih lama, dia menggunakan waktunya untuk hal-hal yang tidak penting. Yang akhirnya dia merasa bahwa pada saat deadline dia kaget, ternyata begitu banyak pekerjaan yang harus dia lakukan. Saya menyarankan kita janganlah menjadi orang yang deadliners. Selalu kerjakan hal-hal penting setiap hari walaupun deadline-nya masih jauh. Kenapa? Karena apabila kita mengerjakan sesuatu itu dengan tidak terburu-buru atau tidak deadliners, kita menjadi jauh lebih kreatif. Pekerjaan yang kita buat itu jauh lebih perfect. Pekerjaan yang kita buat itu jauh lebih teliti. Tapi bayangin kalau misalkan deadline, belum tentu kita bisa mengeluarkan yang terbaik. Karena apa? Kita diburu oleh waktu, ya kan? Guru kita, dosen kita sudah meminta tugasnya dikumpulkan, sementara mungkin masih banyak hal-hal di kepala kita yang berisikan, oke, kalau gue tambahin konsep ini tuh pasti tugas gue lebih bagus. Tapi karena waktunya sudah mepet, ya udah nggak bisa. Dan prinsip yang ketiga adalah jadikan 2 prinsip yang utama tadi sebagai hal kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebagai habit. Jadi kita memiliki kebiasaan dalam hidup kita hanya melakukan hal-hal penting dan bernilai tambah plus tidak menunda mengerjakan hal-hal tersebut, dan jadikan itu habit dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika saya membuat online course ini merupakan salah satu hal penting dalam hidup saya dan saya prioritaskan dan tidak menundanya. Kalau teman-teman tahu, online course ini dibuat untuk hari Selasa. Namun saya capture dan saya syuting untuk screencast ini hari Sabtu atau malam Minggu, teman-teman, bersama istri saya ya, yang senantiasa menemani saya. Apakah deadline? Tidak. Tapi apakah saya bisa memberikan yang terbaik? Saya berharap dengan saya tidak mengikuti deadline, saya bisa memberikan yang terbaik. Karena dengan itu saya bisa melakukan banyak revisi, saya bisa berlatih terlebih dahulu dan sebagainya. Karena sudah terbiasa, jadi hal-hal yang sebenarnya deadline-nya masih jauh pun saya buat sekarang. Termasuk salah satunya adalah screencast ini. Gitu teman-teman. Jadi 3 prinsip inilah yang perlu kita sama-sama jaga, yang mudah-mudahan itu bisa bermanfaat buat kita semua. Selanjutnya, ketika kita sudah menguasai 3 prinsip itu, kita masuk ke teknis. Bagaimana seorang Ari Rahmawan menjaga waktunya agar waktunya itu menjadi lebih baik lagi. Saya biasanya memiliki lembar kerja atau lembar to-do list yang akan saya isi setiap hari sebagai pemandu aktivitas apa yang harus saya lakukan di hari itu. Sehingga saya ingin memastikan bahwa hari-hari tersebut tidak sia-sia. Saya ingin memastikan bahwa hari-hari tersebut selalu diisi dengan nilai-nilai atau hal-hal yang penting dan bernilai tambah. Ini adalah contoh di hadapan teman-teman semuanya, adalah worksheet atau lembar kerja yang saya gunakan untuk menjaga produktivitas dan memanage waktu saya dengan lebih baik.
Ya, kalau teman-teman lihat bahwa di lembar kerja ini terdiri dari 3 bagian besar. Yang bagian pertama adalah di yang paling atas, yaitu adalah bagian karya atau proyek yang sedang dikerjakan. Kenapa di bagian pertama itu adalah karya atau proyek? Karena saya fokus bahwa inti dari time management adalah untuk menghasilkan karya-karya nyata. Jadi saya harus punya target setiap bulan, setiap tahun, itu karya apa saja yang ingin saya buat, dan memastikan bahwa setiap harinya itu saya memiliki progres terhadap pengembangan dari karya-karya atau proyek-proyek yang saya kerjakan. Jadi kamu bisa tuliskan di situ ada 3 karya yang sedang kamu fokuskan untuk dibuat, dan di bawahnya kamu bisa menuliskan 5 hal yang sekiranya menjadi aktivitas yang mendukung progres untuk karya-karya kamu sehingga bisa segera selesai. Jadi saya hanya fokus aja pada proyek-proyek yang kita kerjakan gitu. Dan karya atau proyek ini adalah sebuah aktivitas yang fokusnya adalah karya nyata, jadi hasil nyata yang terukur. Jadi disitulah kita bisa tahu bahwa kita adalah seorang yang produktif dan juga bisa memanage waktu kita dengan baik. Bagian yang kedua di bagian bawah ini adalah bagian tim atau kolega, yang biasanya adalah kita gunakan kalau kita misalnya melakukan kerja yang melibatkan orang lain. Di bagian sebelah kiri itu ada bagian di mana di hari itu orang atau kolega siapa saja yang harus saya hubungi. Karena bisa jadi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu kegiatan yang bersifat teamwork, di mana kita harus menghubungi orang lain agar pekerjaan itu bisa selesai. Nah, di bagian sebelah kanan itu adalah orang yang sedang saya tunggu responnya atau progresnya. Karena kan bisa jadi kita misalnya menugaskan orang lain nih, kamu nanti tugasnya ini ya, bikin ini. Nah, agar kita bisa mengecek progresnya, karena itu adalah tugas kita juga, bagian dari tugas kita juga, terutama kalau misalnya teman-teman bisa lakukan itu untuk tugas kelompok gitu ya, kalau kuliah atau sekolah. Nah, ketika saya menunggu progres dari orang lain, maka saya follow up dia. Bagaimana progresnya saat ini? Bagaimana apa yang sudah kamu lakukan dan sebagainya. Jadi di bagian tim atau kolega itu adalah khusus bagi orang-orang di hari itu yang memang harus kita hubungi. Di satu sisi adalah orang yang harus kita hubungi karena kita ingin meminta bantuannya agar tugas atau proyek kita bisa berjalan dengan lancar, dan yang kedua adalah orang yang harus kita hubungi karena kita sedang menunggu progresnya dia, sehingga kita ingin memastikan bahwa dia mengerjakan apa yang kita tugaskan itu dengan baik. Dan yang ketiga di bagian paling bawah itu adalah prioritas utama atau hal-hal yang harus kita kerjakan di hari itu, apapun yang terjadi tuntas. Jadi teman-teman selain karya atau proyek, selain tim atau kolega yang harus teman-teman hubungi, di bagian bawah juga kita teman-teman bisa menuliskan prioritas utama apa saja yang di hari itu harus segera selesai kegiatannya. Nah, bisa dituliskan 3, 5, atau 7 aktivitas yang harus dilakukan dan harus tuntas dan harus selesai. Sehingga dengan lembar kerja ini saya senantiasa terbantu untuk membuat waktu hidup saya menjadi lebih efektif, karena proyek berjalan dengan baik, termasuk pada saat membuat online course ini itu ada dalam salah satu daftar aktivitas saya yang di prioritas utama. Jadi di malam minggu saya sudah merencanakan bahwa di malam minggu salah satu hal yang saya prioritaskan untuk saya buat adalah online course untuk hari Selasa nanti. Nah, teman-teman bisa download ini di web saya adalah.net. Kalau misalkan teman-teman mau bikin juga secara manual, baik itu ditulis maupun bikin sendiri di komputer, juga silakan. Kalau misalkan ini adalah teknik yang bekerja untuk saya ya, bukan berarti teman-teman juga sama persis tekniknya, tapi ini adalah teknik yang bekerja untuk saya, dan dengan teknik ini saya merasa hidup saya menjadi jauh lebih produktif dari sebelumnya. Namun kalau prinsip itu kita semua sama. 3 prinsip itu saya, kamu, teman-teman semuanya itu kita punya prinsip yang sama yang harus kita lakukan untuk memiliki manajemen waktu yang lebih baik. Namun apabila teknik untuk kita bisa hidup dengan manajemen waktu yang lebih baik, ini adalah teknik yang bekerja untuk diri saya, yang bisa jadi berbeda dengan teknik yang teman-teman miliki nanti. Jadi silakan temukan teknikmu sendiri yang mudah-mudahan itu bisa meningkatkan manajemen waktumu dengan jauh lebih baik. Dan teman-teman, itu saja yang mau saya sampaikan. Selanjutnya kita akan lakukan diskusi di grup WhatsApp. Nanti akan dimoderatori oleh istri saya, Melinda, yang akan kita sama-sama tanya jawab di sana. Apabila ada teman-teman pertanyaan atau hal-hal yang belum sahabat mengerti, silakan tanyakan di grup WhatsApp tersebut. Apabila ingin berkomunikasi, berkolaborasi
koneksi langsung dengan saya selain via WhatsApp juga silakan nanti follow Twitter dan Instagram saya di @ariramawan.net. Dan apabila ingin bertanya lebih lengkap, silakan kirimkan email di ari.ramawan@gmail.com. Dan apabila ingin melihat tips dan trik saya yang lain, silakan kunjungi website saya di ariramawan.net. BBM saya 2BE3DD26. Semoga bermanfaat untuk membuat kita semua menjadi lebih baik. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa membuat hidup kita semuanya menjadi lebih bahagia, lebih berprestasi, dan lebih berdampak secara nyata dengan menghasilkan karya-karya yang bisa untuk masyarakat. Sekian, terima kasih dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas mulia.